Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 P5 Wirausaha akan mewawancarai salah satu narasumber kami yang melakukan kegiatan wirausaha. Pertama-tama boleh diperkenalkan diri dulu, dari kelas berapa dan namanya siapa? Perkenalkan, saya Gwen Fonda Satria dari kelas 11I. Pertanyaan pertama, apa sih alasan kamu berwirausaha? Oke, jadi sebenarnya saya berwirausaha itu tuh awalnya ikut dengan ayah saya, ikut dengan bapak saya. Itu salah satu usaha yang bekerja di bidang elektronik ya, berjadi satu listrik ya. Itu tuh kayak gimana ya, secara simpelnya tuh pemindah dari arus genset ke arus PLN. Nah itu kita membuat alatnya, itu kisaran harga 200.000 dan terjual kurang lebih udah 600 unit. Untuk alasan spesifiknya karena apa ya? Untuk alasan spesifiknya udah pasti karena dukungan ekonomi ya, yang tadinya kekurangan ekonomi, terus ada rasa buat gimana cara kita ningkatin ekonomi. Nah jadi saya dan bapak saya memulai usaha itu. Yang kedua, ada nggak sih strategi narasumber dalam menjalankan wirausaha usaha kamu itu? Strategi. Oke, jadi buat strategi di usaha sendiri ini kan bergeraknya di online shop ya. Nah, untuk strategi sendiri itu yang pertama dari visual. Nah, buat gambar-gambar yang ada di foto produk itu tuh sangat menentukan seberapa banyak produk itu bisa dilihat. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kalau di online shop itu semakin banyak produk itu ditekan walaupun nggak dibeli ya, semakin banyak produk itu ditekan, maka akan semakin sering lewat di beranda-beranda. Kan biasanya sih ada yang suka nyari-nyari, misal di Chrome tiba-tiba keluar iklan Shopee, terus masuk ke produk. Nah itu biasanya produk-produk yang emang sering dipencet kayak gitu. Jadi dengan yang pertama visual, terus yang kedua strateginya lihat juga kira-kira sebelum kita membuka usaha tuh udah ada belum yang membuat usaha serupa. Jadi jangan sampai ketika kita membuat usaha tetapi ada lawan usaha juga yang punya usaha sejenis dan dia udah lebih maju duluan. Jangan sampai kita kalah di situ. Jadi jangan sampai memulai usaha di mana orang lain udah sukses di situ. Selanjutnya, apa sih tantangan kakak dalam menjalankan usaha tersebut? Oke, karena yang namanya online shopping ya, marketplace juga yang kayak gitu udah pasti ada naik turunnya ya. Itu kan karena juga ngikutin kebutuhan pasar. Jadi kalau seandainya pasar lagi permintaan lagi sedikit ya otomatis pemasukan juga makin dikit. Tapi kalau semisal pemasukan lagi banyak itu berarti banyak banget kayak gitu. Selanjutnya, apa motivasi narasumber untuk tetap bertahan dan menjalankan wirausaha? Motivasi saya sendiri yaitu ya tetap saja dukungan kebutuhan ekonomi ya. Karena ketika kita menjalankan usaha udah pasti pemasukan kita kan nambah ya. Itu tuh yang bisa memenuhi kebutuhan yang sebelumnya nggak bisa kita penuhi. Jadi itu yang memotivasi kamu untuk tetap bertahan ya? Ya. Selanjutnya, berapa pendapatan sehari atau per bulan, dan disebutkan sudah berapa lama melakukan wirausaha? Saya yang terbesar aja mungkin ya. Saya terakhir ngecek itu 6 bulan. Soalnya kalau di Shopee bisa dicek per 6 bulan. Per 6 bulan tuh ini omset kotor ya itu 26 juta gitu. Untuk sudah berapa lama berwirausaha? Dari COVID muncul di Cina berarti 2019. Oke, jadi kamu berwirausaha sudah selama 6 tahunan ya? Iya. 5 tahun 6 tahun. 5 tahun 6 tahun. Selanjutnya, pertanyaan terakhir nih Kak. Karakteristik apa sih yang dimiliki narasumber dalam berwirausaha? Terus juga aku mau minta pesan moral apa yang didapat dari narasumber? Boleh? Oke, karakteristik saya sendiri ya kalau di usaha atau di display itu tuh kalau saya biasanya nggak pernah naik turunin harga, nggak pernah mainin harga, nggak pernah mainin diskon. Itu saya nggak pernah sama sekali karena itu tuh yang bakal bikin konsumen tuh ngerasa gue nggak jadi beli ya karena harganya masih tinggi, gue nggak jadi beli ya karena harganya belum diskon, gue nggak jadi beli ya karena harganya belum paling turun banget. Biasanya kan kayak gitu. Jadi jangan sampai customer tuh ngerasa aduh gue mau dapetin harga paling rendah nih, jadi nunggu sampai dia nggak beli akhirnya kayak gitu. Nah buat pesannya sendiri, jangan mudah puas teman-teman, jangan takut buat berinovasi, karena saya sendiri merasakan ketika kita takut buat berinovasi itu lama-kelamaan akan mati sendiri. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Sekian wawancara dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.